Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkah, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan yang mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Demikian sabda Tuhan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Tema renungan saat ini adalah titipan berharga. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari ada seorang anak kecil bermain pasir di pinggir pantai. Ia mengeruk sejumlah pasir lalu mulai membangun benteng atau menara dari pasir tersebut. Ketika sedang asik membangun, tiba-tiba hempasan gelombang kecil datang menghancurkan semua yang dibangunnya. Tapi anak kecil itu tidak sedih ataupun marah. Dia bertepuk tangan tertawa kegirangan, lalu mulai membuat bangunan yang baru lagi. Pada sore hari ketika waktunya untuk pulang ke rumah, ia berlari dan melupakan bangunan pasir yang telah dibangunnya. Saudara yang terkasih, banyak hal dalam kehidupan ini yang kita pegang terlalu erat. Akibatnya ketika kita kehilangan sesuatu yang kita miliki atau seseorang yang kita kasihi, kita mengalami kekecewaan dan tawar hati. Kita perlu belajar dari anak kecil ini yang mengeruk pasir dan membangun benteng tadi. Ia menjalani kehidupan ini dengan cara yang lebih santai dan tidak membebani dirinya dengan menyesali apa yang telah terjadi. Ia tidak membuat kehidupan ini menjadi semakin sulit. Kita boleh berusaha membangun dan menikmati semua karunia Tuhan. Tetapi lakukanlah semua itu dengan hati seperti anak yang membuat bangunan pasir itu. Jangan kita terlalu melekat dan bergantung pada apa yang kita miliki atau pada kelebihan-kelebihan yang ada di dalam diri kita. Ketika gelombang datang menghancurkan apa yang telah kita bangun, janganlah larut dalam kesedihan. Karena hal itu memang dapat terjadi kapan saja. Ingatlah bahwa harta kita yang sesungguhnya ada di surga. Di dunia ini kita adalah orang asing dan pendatang. Kelak kita akan meninggalkan semua yang kita miliki dan kembali ke tanah air surgawi. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, tujukanlah mata kita kepada tujuan akhir kita yang sesungguhnya, dan jangan kecewa karena kehilangan harta yang sementara. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Lukas 12 ayat 33 sampai 34. Mari kita bangun karakter untuk bersyukur atas setiap berkat-Nya yang dititipkan Tuhan
kepada kita. Namun janganlah hati kita melekat padanya, karena itu hanyalah titipan Tuhan. Tetapi carilah hal-hal yang kudus dan yang mulia, supaya kita dapat menemukan harta yang sifatnya kekal di surga kelak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua yang sudah Engkau berikan kepada kami, seperti kepandaian, kekayaan, hikmat, pasangan hidup, kekasih, anak-anak, orang tua, dan orang-orang yang mengasihi kami. Kami tahu semua itu hanya titipan Tuhan kepada kami. Kelak semuanya itu harus kembali kepadamu. Berikanlah kami hati yang pasrah dan rela, sehingga hati kami tidak melekat pada semua yang kami miliki. Karena itu, berilah hati kami hanya melekat kepadamu saja, sehingga apapun yang akan terhilang dari hidup kami tidak akan menyebabkan kami menjadi kecewa dan putus asa. Bapa yang baik, saat ini kami teringat pada saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir dan menolong mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami memohon Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.